Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 2202046030. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi generator DC. Apa itu generator DC? Generator DC merupakan suatu mesin listrik yang fungsi utamanya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ketika konduktor memotong flux magnet, akan timbul gaya gerak listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Menurut hukum Faraday, gaya gerak listrik ini dapat menimbulkan aliran arus ketika rangkaian penghantar ditutup. Generator DC juga dapat digunakan sebagai motor DC tanpa mengubah konstruksinya. Oleh karena itu, motor DC atau generator DC secara umum dapat disebut dengan mesin DC. Selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian penting generator DC. Pertama itu stator. Stator fungsi utamanya adalah menyediakan medan magnet tempat kumparan berputar. Stator mencakup dua magnet dengan polaritas berlawanan yang saling berhadapan. Magnet-magnet ini ditempatkan agar sesuai dengan wilayah rotor. Yang kedua, rotor. Rotor pada mesin DC mencakup laminasi besi berlubang dengan slot yang ditumpuk untuk membentuk inti jangkar berbentuk silinder. Fungsi laminasi adalah untuk mengurangi kerugian akibat arus eddy. Yang ketiga itu gulungan jangkar. Gulungan jangkar ini berbentuk rangkaian tertutup dan dihubungkan secara seri ke paralel untuk meningkatkan jumlah arus yang dihasilkan. Yang keempat, cook. Struktur luar generator DC dikenal sebagai yoke. Itu terbuat dari besi cor atau baja. Ini memberikan tenaga mekanik yang diperlukan untuk membawa flux magnet yang diberikan melalui kutub. Yang kelima itu tiang. Fungsi tiang adalah untuk menahan bilitan medan. Bilitan ini dililitkan pada kutub dan dihubungkan secara seri atau paralel oleh bilitan jangkar. Yang keenam ada sepatu tiang. Sepatu tiang terutama digunakan untuk menyebarkan flux magnet untuk mencegah kumparan medan jatuh. Yang ketujuh itu komutator. Komutator bekerja seperti penyiar yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC di dalam bilitan jangkar. Ini dirancang dengan segmen tembaga dan setiap segmen tembaga dilindungi satu sama lain dengan bantuan lembaran mika. Letaknya pada poros mesin. Yang kedelapan itu kuas. Sambungan listrik dapat dipastikan antara komutator dan rangkaian beban luar dengan bantuan kuas. Terus selanjutnya itu cara kerja generator DC. Menurut hukum induksi elektromagnetik Faraday, kita mengetahui bahwa ketika sebuah konduktor berarus ditempatkan dalam medan magnet yang bervariasi, induksi dalam konduktor. Menurut aturan tangan kanan Fleming, arah arus induksi berubah setiap kali arah gerak konduktor berubah. Mari kita perhatikan sebuah jangkar yang berputar searah jarum jam dan sebuah konduktor di sebelah kiri bergerak ke atas. Ketika jangkar mencapai setengah putaran, arah gerak konduktor akan terbalik ke bawah. Oleh karena itu, arah arus pada setiap jangkar akan bergantian, tetapi dengan komutator cincin terpisah, sambungan konduktor jangkar menjadi terbalik ketika terjadi pembalikan arus. Oleh karena itu, kami mendapatkan arus searah terminal. Selanjutnya itu kerugian pada generator DC. Daya masukan tidak sepenuhnya diubah menjadi daya keluaran pada mesin DC. Beberapa bagian dari daya input terbuang dalam berbagai bentuk. Pada mesin DC, rugi-rugi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama itu kehilangan tembaga. Kehilangan tembaga terjadi ketika arus mengalir melalui bilitan. Rugi-rugi ini terjadi karena adanya hambatan pada bilitan. Rugi-rugi tembaga dipecah menjadi tiga bentuk: rugi-rugi jangkar, rugi-rugi bilitan medan, dan juga rugi-rugi resistansi kontak singkat. Yang kedua itu rugi-rugi inti atau rugi-rugi besi. Beberapa rugi-rugi pada inti besi terjadi ketika jangkar berputar dalam medan magnet. Kerugian ini dikenal sebagai kerugian inti, atau kerugian ini dikategorikan menjadi dua kerugian, yaitu kerugian histeresis dan juga kerugian arus eddy. Selanjutnya yaitu jenis-jenis generator DC.
Satu, generator penguat terpisah. Pada generator penguat terpisah, bilitan eksitasi atau penguat eksitasi tidak terhubung menjadi satu dengan rotor. Terdapat dua jenis generator penguat terpisah, yaitu penguat elektromagnetik dan juga magnet permanen atau magnet tetap. Energi listrik yang dihasilkan oleh penguat elektromagnet dapat diatur melalui pengaturan tegangan eksitasi. Pengaturan dapat dilakukan secara elektronik atau magnetik. Generator ini bekerja dengan satu daya DC dari luar yang dimasukkan melalui bilitan F1 dan F2. Karakteristik generator penguat terpisah: saat eksitasi penuh dan saat eksitasi setengah penuh, ia adalah arus eksitasi, ia adalah arus beban. Tegangan output generator akan sedikit turun jika arus beban semakin besar. Kerugian tegangan akibat reaksi jangkar. Dan ketiga, penurunan tegangan akibat resistansi jangkar, dan reaksi jangkar selanjutnya mengakibatkan turunnya pasokan arus penguat ke medan magnet. Yang kedua itu generator shunt. Generator shunt penguat eksitasi S1 sampai 2 terhubung paralel dengan rotor A1 dan A2. Tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada medan magnet stator. Rotor berputar dalam medan magnet yang lemah, dihasilkan tegangan yang akan memperkuat medan magnet stator. Sampai dicapai tegangan nominalnya, pengaturan arus eksitasi yang melewati bilitan shunt E1 dan E2 diatur oleh tahanan geser. Makin besar arus eksitasi shunt, makin besar medan penguat shunt yang dihasilkan, dan tegangan terminal meningkat sampai mencapai tegangan nominalnya. Yang ketiga itu generator kompon. Generator kompon mempunyai dua penguat eksitasi pada inti kutub utama yang sama. Satu penguat eksitasi merupakan penguat shunt dan lainnya merupakan penguat seri. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi generator DC. Beberapa aplikasi generator DC yaitu adalah generator DC tipe tereksitasi terpisah digunakan untuk keperluan listrik dan penerangan. Sedangkan untuk generator DC seri digunakan pada lampu busur untuk penerangan, generator arus stabil, dan booster. Dan untuk generator DC digunakan untuk mengganti penurunan tegangan di dalam pengumpan. Generator DC juga digunakan untuk menyediakan satu daya untuk hostel, penginapan, dan kantor, dan lain-lain. Itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai generator DC. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.